Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru dan calon guru yang luar biasa, terutama para guru dan calon guru pendidikan agama Islam. Baik, pada kesempatan ini, karena sekarang pemerintah menerapkan kurikulum 13 atau K13, maka bagaimana implementasi mengajar, terutama mengajar pendidikan agama Islam, namun juga bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lain, ya, mengajar tidak hanya menjadikan siswa yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, tapi juga memiliki akhlak yang bagus, memiliki etika yang bagus, memiliki moral yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mengajar dengan menerapkan ruh dari K13. Apa itu? Mengajar dengan menggunakan langkah-langkah scientific approach. Apa itu langkah-langkah scientific approach? Jadi langkah-langkah scientific approach itu dalam mengajar itu ada 5. Yang pertama observing, yaitu mengamati. Yang kedua questioning, yaitu bertanya. Bagaimana siswa itu tertarik, terdorong untuk bertanya. Yang ketiga experimenting atau exploring. Jadi siswa mencoba-coba gitu ya, aktif untuk membangun knowledge-nya. Kemudian yang selanjutnya associating atau menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang lain, materi itu dihubungkan dengan konteks yang ada. Kemudian yang terakhir communicating, bagaimana apa yang tadi dipelajari siswa itu bisa dikomunikasikan ya kepada teman-temannya. Nah, bagaimana penerapan pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode kontemporer ya dan metode esensial juga, kemudian diterapkan dengan tahap-tahap scientific approach. Yang pertama, ketika guru datang di kelas seperti biasa, maka guru menyapa, mengajak berdoa, dan menuliskan capaian pembelajarannya. Sesudah itu, ya, sebelum masuk ke dalam observing, bagusnya guru itu memberikan kisah. Guru itu memberikan kisah aja, tidak harus kisah yang panjang, kisah Nabi begitu ya, tapi kisah-kisah inspiratif yang bersumber dari mana? Bisa Anda peroleh misalkan dari internet, ya, dari YouTube, kisah-kisah Islam yang inspiratif untuk membangun ruh anak. Sebisa mungkin ada kaitan dengan apa yang terjadi saat itu, atau lebih istimewa lagi kalau terkait dengan topik saat itu. Nah, itu di awal sebagai penghantar. Kemudian guru membangun background knowledge, ya, mengaktifkan maksud saya background knowledge dengan cara apa? Dengan cara guru memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, misalkan tentang materi hari ini, gitu ya. Guru memberikan pertanyaan. Ini tentang kalau dalam pendidikan agama Islam ketika kita mengajar tentang sholat jenazah. Guru memberikan pertanyaan, apakah kalian pernah menyaksikan bagaimana proses dari mengurus jenazah anak-anak misalkan. Tentu di antara kalian ada ya yang saudara, teman atau tetangganya sudah meninggal, apakah kalian pernah ikut menyolatkan anak-anak? Nah, itu untuk membangkitkan background knowledge-nya. Background knowledge dari anak-anak itu sehingga mudah sekali menerima informasi dari kita nanti. Nah, sesudah itu masuklah ke tahap 1, tahap pertama dari pembelajaran saintifik, yaitu observing dengan cara mengamati. Observing dengan cara mengamati. Jadi siswa, topiknya adalah tentang mengurus jenazah. Siswa ditampilkan dengan video pendek tentang kematian yang mengingatkan mereka tentang kematian. Begitu, ya, dan mengurus jenazah. Video pendek saja, atau kalau salah satu kalau untuk niatnya memotivasi ya berarti dengan video tentang kematian. Tapi kalau yang meeting yang selanjutnya misalkan hari itu targetnya adalah siswa mampu menerapkan gitu ya, ada 2 meeting misalkan siswa mampu menerapkan, berarti video pendeknya adalah tentang pengurusan jenazah. Nah, sesudah itu siswa pasti akan tertarik ya, tertarik dengan materi kita. Nah, dari situlah kita dorong tuh anak-anak untuk bertanya.
dari apa yang kalian lihat, dari apa yang Ibu sampaikan sebagai penghantar, ada enggak pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalian mau komentar apa? Jadi dalam scientific approach ini bukan gurunya yang bertanya, tapi bagaimana siswanya bertanya, bagaimana guru mendorong siswa untuk mau bertanya. Itu. Jadi seperti itu. Maka sesudah itu, dan ini berlangsung terus sampai akhir pembelajaran. Tapi difokuskan sesudah dari awal sudah didorong untuk bertanya. Sesudah itu, maka siswa disuruh untuk bereksplorasi, bereksperimentasi, yaitu cocoknya kalau mengajar tentang pengurusan jenazah, ya mereka disuruh praktek bagaimana menyolatkan jenazah, bagaimana mengkafaninya, ya, bagaimana memandikannya. Mereka disuruh praktek. Ini memakai metode demonstrasi, ya, disuruh praktek dengan metode demonstrasi. Nah, untuk apa misalkan hikmah dari mengurus jenazah itu bisa kita pakai metode kontemporer. Apa itu? Dengan diskusi, begitu ya. Apa hikmahnya? Untuk mencari hikmahnya. Nah, ketika diskusi ini anak diminta untuk mengkaitkan dengan konteks yang ada. Dengan konteks yang ada. Jadi diskusinya itu betul-betul kontekstual. Hikmah-hikmah yang ada itu apa saja? Nah, itu dikaitkan dengan contoh-contoh yang real, yang nyata. Mereka didorong untuk mengaitkannya dengan itu. Yang selanjutnya adalah mereka disuruh mempresentasikan. Jadi sesudah associating tadi mengkaitkan dengan konteks, yang terakhir diminta untuk mengkomunikasikan. Mereka disuruh hasil dari diskusinya tadi dipresentasikan. Nah, Terakhir, guru bersama-sama siswa itu menyimpulkan pembelajarannya dan memberikan mauidhah hasanah kepada anak-anak tentang ingat akan mati, sehingga mereka menjadi lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah dan dalam beramal soleh. Baik, itu tadi penerapan pembelajaran agama Islam. Satu contoh adalah pembelajaran fikih, yaitu pengurusan jenazah dengan memakai tahap-tahap atau step-step scientific approach atau pendekatan yang saintifik yang bisa mencerdaskan. Sehingga dan tadi digabung dengan adanya kisah di awal, kisah singkat, adanya mauidhah hasanah di akhir, itu akan menjadikan ruhiyah anak itu terbangun, sehingga anak-anak hasil produknya, anak-anak dengan proses pembelajaran scientific approach dipadukan dengan metode esensial tadi, menjadi anak yang kreatif, menjadi anak yang luar biasa, yang ceria dalam belajar, namun akhlaknya tetap terjaga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.